Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tasya Dullamini Rahmawati dari program studi akuntansi kelas AK401 dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya berupa analisis fundamental laporan keuangan PT ABM Investama dalam matkul manajemen keuangan 1 yang dengan dosennya yaitu Bu Bunga Nisa Harahap. Yang pertama, saya menjelaskan profil perusahaan. PT ABM Investama Tbk adalah perusahaan holding yang berinvestasi di berbagai sektor strategis, termasuk pertambangan batubara, energi terintegrasi, dan logistik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT ABM Investama Tbk adalah perusahaan holding yang berinvestasi di berbagai sektor strategis di Indonesia. Perusahaan ini memiliki struktur bisnis yang kompleks dan mencatatkan kinerja keuangan yang solid pada tahun 2022. Pada manajemen perusahaan ini yaitu ada 3 komisaris, Rahmat Mulyani, komisarisnya Rahmat Mulyana Hamami, yaitu sebagai presiden komisaris, Mifida Hamami, komisaris, Arif Tarunakaraya Surawijojo, komisaris independen, Manggi Taruna Habir, komisaris independen. Untuk direksinya yaitu Ahmad Ananda Jajanegara, presiden direktur, Andrian Erlangga, direktur, Haris Mustarto, direktur. Kinerja keuangan pada tahun 2022, ABMM mencatatkan pendapatan bersih sebesar 1,7 triliun dan laba bersih sebesar 500 miliar. Perusahaan ini memiliki total aset sebesar 10 triliun dan total liabilitas sebesar 5 triliun. Selanjutnya, dalam struktur bisnis, ABMM memiliki struktur bisnis yang kompleks dengan beberapa anak perusahaan dan entitas terkait. Anak perusahaan utama ABMM meliputi PT Cipta Kridatama bergerak di bidang pertambangan batubara, PT Reswara Minergi Hartama bergerak di bidang perdagangan batubara, PT Sanggar Sarana Baja bergerak di bidang manufaktur dan konstruksi baja, PT Cipta Krida Bahari bergerak di bidang logistik maritim, PT Anzara Janitara Nusantara bergerak di bidang perdagangan batubara dan logistik, PT Prima Wiguna Parama bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan. Selanjutnya, kondisi keuangan PT ABM Investama Tbk (ABMM). Dalam analisis likuiditas, current ratio 1,53 kali 2022 versus 1,41 kali. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Rasio 1,53 kali menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk menutupi 1,53 kali kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini tergolong cukup sehat, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Untuk quick ratio 1,39 kali di tahun 2022 versus 1,28 kali di tahun 2021 adalah versi simplified dari current ratio yang hanya mempertimbangkan aset lancar yang paling mudah dikonversi menjadi kas, seperti kas, piutang lancar, dan sekuritas jangka pendek. Rasio 1,39 kali menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar yang mudah dikonversi untuk menutupi 1,39 kali kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini tergolong cukup sehat meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Untuk analisis solvabilitas,
Debt to equity ratio 42,18% di tahun 2022 versus 38,14% 2021. Debt to equity ratio menunjukkan tingkat penggunaan hutang dalam membiayai operasinya. Rasio 42,18% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 42,18% hutang untuk setiap 100% ekuitas. Rasio ini tergolong cukup sehat meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Untuk debt to asset ratio 32,12% di tahun 2022 versus 29,20% di tahun 2021. Debt to asset ratio menunjukkan proporsi hutang terhadap total aset perusahaan. Rasio 32,12% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 32,12% hutang untuk setiap 100% aset. Rasio ini tergolong cukup sehat meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Kondisi keuangan PT ABM Investama Tbk dalam analisis rentabilitas gross profit margin 23,61% di tahun 2022 versus 24,07%. 2021. Gross profit margin menunjukkan presentasi laba kotor terhadap pendapatan penjualan. Rasio 23,61% menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 23,61% dari setiap 100% penjualan. Rasio ini tergolong cukup sehat meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Untuk net profit margin 17,79% 2022 versus 18,85% di tahun 2021. Net profit margin menunjukkan persentase laba bersih terhadap pendapatan penjualan. Rasio 17,79% menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 17,79% dari setiap 100% penjualan. Rasio ini tergolong cukup sehat meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Untuk interpretasi secara keseluruhan kondisi keuangan PT ABM Investama Tbk tergolong cukup sehat berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang dihitung. Likuiditas perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Solvabilitas perusahaan memiliki tingkat hutang yang tergolong moderat dan mampu memenuhi kewajiban hutangnya. Profitabilitas perusahaan menghasilkan laba yang cukup baik dan dari penjualan dan bisnisnya. Untuk kondisi kesehatan perusahaan PT ABM Investama Tbk melalui kondisi laporan keuangan, kondisi likuiditas, rasio lancar current ratio 1,37 kali. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Nilai rasio yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio cepat quick ratio 0,95 kali. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Nilai rasio yang lebih besar dari 0,7 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk kondisi solvabilitas, dalam kondisi kesehatan perusahaan Investama melalui kondisi laporan keuangan, debt to equity ratio di 1,11 kali. Rasio ini menunjukkan proporsi utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Nilai DER yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat solvabilitas yang lebih baik. Debt to asset ratio DER 0,56 kali. Rasio ini menunjukkan proporsi utang yang digunakan perusahaan ini membiayai asetnya. Nilai DER yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat solvabilitas yang lebih baik. Untuk kondisi profitabilitasnya, net profit margin 5,4%. Rasio ini menunjukkan persentase laba bersih dari total pendapatan. Nilai net profit margin yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih profitable. Return on equity 5,4%. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Nilai ROE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih profitable.
Dan yang terakhir untuk arus kasnya, arus kas operasi 1,234 miliar rupiah. Arus kas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasinya. Nilai arus kas operasi yang positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup dari aktivitas operasinya untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Arus kas investasi yaitu sebesar 2.365 miliar. Arus kas investasi menunjukkan penggunaan kas perusahaan untuk investasi aset tetap dan aset lainnya. Nilai arus kas investasi yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kasnya untuk membeli aset baru. Untuk arus kas pendanaan yaitu 1.246 miliar. Arus kas pendanaan menunjukkan penggunaan kas perusahaan untuk membayar utang, dividen, dan pembelian kembali saham. Nilai arus kas pendanaan yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kasnya untuk membayar utang dan dividen. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya menyempatkan untuk melihat dan menonton presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.